Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat berjumpa kembali. Kita akan membicarakan sifat koligatif larutan bagian ketiga, yaitu mengenai tekanan osmotik. Kita akan bicara tentang tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik merupakan tekanan hidrostatik yang diperlukan untuk menahan suatu proses osmosis. Nah, apa itu osmosis? Kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ya. Ini ada dua larutan, meskipun menggunakan satu pipa U, tetapi disekat dengan membran yang semi-permeable. Nah, ini di sebelah kiri adalah larutan dengan konsentrasi rendah, ditandai dengan jumlah partikel terlarutnya lebih sedikit. Dan di sebelah kanan, di sini adalah larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat. Jadi ini larutan encer dan larutan pekat. Bagaimana proses itu terjadi? Ternyata pelarut dalam hal ini digunakan air akan berpindah dari larutan dengan konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi tinggi. Akhirnya kalian bisa lihat ya, tinggi larutan mula-mula pada posisi ini ya. Nih di sini. Tapi setelah terjadi proses elektrolisis, maka larutannya akan lebih rendah volumenya. Nah, peristiwa perpindahan pelarut dari larutan dengan konsentrasi encer ke konsentrasi pekat, inilah yang kita sebut sebagai osmosis. Dalam hidup sehari-hari, kita mengenal peristiwa-peristiwa yang terkait dengan osmosis. Sebagai contoh, ini adalah lintah. Kalau kita akan membasmi lintah atau melepaskan lintah yang menempel pada anggota badan kita bisa lakukan dengan menaburi garam. Ya, kenapa demikian? Karena cairan itu akan keluar ya dari lintah tersebut, keluar dari tubuhnya, sehingga dengan demikian otomatis lintahnya akan terlepas dari anggota tubuh kita yang ditempelin. Contoh lain adalah penyerapan air oleh akar tanaman. Dan kentang atau wortel itu akan mengembang jika direndam dengan air. Nah, untuk larutan non-elektrolit, tekanan osmotik atau yang kita beri lambang dengan P, itu akan mempunyai rumus P sama dengan M kali R kali T. M adalah molaritas larutan dengan satuan mol per liter. Tetapan gas ini tetap karena molaritas ini dalam satuan mol per liter, kita ambil 0,08205 liter atmosfer per mol Kelvin. Ini perhatikan, satuannya adalah Kelvin. Maka untuk T, ini kita ambil suhu mutlak. Masih ingat suhu mutlak? Bagaimana mencarinya? Kalau dari derajat Celcius berarti kita tambahkan dengan angka 273. Nah, untuk larutan elektrolit, tekanan osmotik pasti akan berbeda menghitungnya. Karena apa? Karena ada faktor Van Hoff. Masih ingat tentang faktor Van Hoff atau kita tuliskan I, ya. Ya. Molaritas sama tetapan gas, suhu mutlak, dan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff, I sama dengan
1 plus N-1 kali alfa. Jadi jangan lupa ya, kita menggunakan lagi jumlah ion atau N dan derajat ionisasi atau alfa. Nah, kalau kita membandingkan dua larutan yang terpisah oleh selaput semipermeabel, memiliki konsentrasi atau kepekatan keduanya sama, maka tidak akan mengalami osmosis. Ya, jadi kalau pada sisi kiri dan kanan dari pipa U tadi konsentrasinya sama, tidak akan terjadi peristiwa osmosis. Kedua larutan ini karena konsentrasinya sama, keadaannya sama, kita sebut sebagai larutan yang isotonik. Iso artinya sama. Keduanya mempunyai tekanan osmotik yang sama. Tetapi apabila kedua larutan ini mempunyai tekanan osmotik yang berbeda, kita mempunyai dua istilah. Ya, ada hipotonik dan hipertonik. Untuk larutan yang lebih encer, itu kita sebut larutan hipotonik terhadap larutan yang lebih pekat. Sebaliknya, larutan yang lebih pekat disebut sebagai larutan hipertonik terhadap larutan yang lebih encer. Kita ambil contoh, ini adalah sel darah. Ya. Kalau hipertonik, ya, ini hipertonik, apa yang terjadi? Cairan sel ini akan keluar dari sel. Sehingga akibatnya sel ini akan menjadi keriput, akan menjadi kering. Dan akhirnya akan mati sel-selnya. Atau sering kita sebut akan mengalami krenasi. Tetapi kalau cairan dalam sel dan luar sel itu sama, tekanan osmotiknya atau isotonik, maka sel ini akan tetap hidup. Ya. Nah, bagaimana kalau hipotonik? Jika cairan luar sel hipotonik terhadap cairan di dalam sel, cairan luar sel itu akan masuk ke dalam sel. Sehingga sel itu akan menggembung. Lama-kelamaan sel ini akan pecah. Ya, ini yang kita sebut dengan lisis. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh soal. Tekanan osmotik air laut pada 25 derajat Celcius sekitar 30 atm. Hitunglah molaritas larutan gula C12H22O11 agar isotonik dengan air laut. Ini penekanannya pada isotonik. Ya. Maka kita bisa hitung P sama dengan MRT. Mengapa kita gunakan rumus ini? Karena gula adalah larutan non-elektrolit. Maka kita bisa hitung M sama dengan P dibagi dengan R kali T. P itu 30 atmosfer, kemudian R ya 0,0205. Ini saya bulatkan menjadi 0,021 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian di sini suhunya 25 derajat Celcius ditambah dengan 273 menjadi 298 Kelvin. Kita dapatkan molaritasnya 1,23 mol per liter. Inilah konsentrasi larutan glukosa yang isotonik dengan air laut pada suhu 25 derajat Celcius. Saya harap dengan contoh soal yang saya berikan kalian menjadi semakin jelas. Contoh soal yang lain kalian bisa lihat pada YouTube saya dengan link sebagai berikut. Ya, pada bagian ketiga ini saya berikan contoh-contoh soal tentang tekanan osmotik. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.